Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari Indonesia Channel, saya Pak Agus, reporter Sumut Cinta Rakyat, melaporkan dari Tanah Lapang Merdeka, Kota Tebing Tinggi, Jalan Balai Kota atau Jalan Sutomo, Anjungan Sri Mersing, tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri pemerintah Kota Tebing Tinggi. Ya, saat ini para kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, warga masyarakat Kota Tebing Tinggi telah berhadir di Anjungan Sri Mersing, Tanah Lapang Merdeka, Kota Tebing Tinggi. Dari hasil konfirmasi dengan Kabak Kesra Kota Tebing Tinggi Bapak Aidil, diperoleh informasi bahwa imam sholat Idul Fitri yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh Al-Hafiz Muhammad Hujaifi Purba. Sementara untuk khotib oleh Bapak Profesor Dr. Ahyar Jen, Guru Besar Fikih Modern Winsu, Medan. Ya, saat ini masih gema takbir berkumandang di Anjungan Sri Mersing, Tanah Lapang Merdeka, Kota Tebing Tinggi. Allahu Akbar walillah. Ya, ini tampak Bapak Wali Kota Tebing Tinggi, ya, PJ Wali Kota Tebing Tinggi, Bapak Muhammad Dimyati Esus MTP. Yang bersiap-siap untuk bersama-sama dengan warga masyarakat Kota Tebing Tinggi melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
الله أكبر الله أكبر لا Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Ya, saat ini wa ala alihi wa sama-sama sahbihi kita ajma'in. dengarkan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la penyampaian nabiyya dari Bapak Ibu Bapak para Kesra jemaah Kota sholat Tebing Id, Tinggi, Bapak Aidil. rahimahullah. Dapat kami sampaikan bahwa imam sholat Idul Fitri kita pada tahun ini yakni Al-Hafiz Muhammad Huzaifi Purba. Selanjutnya Khatib sholat Idul Fitri Profesor Dr. Ahyar Zain MAG, Guru Besar Fikih Modern UIN Sumatera Utara Medan. Selanjutnya pada pelaksanaan sholat Idul Fitri ini dapat kami sampaikan bahwa niat sholat Idul Fitri usolli sunatan Idul Fitri rakaataini ma'muman billahi ta'ala. Sholat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama terdiri 7 takbir dan rakaat kedua 5 takbir. Pada tiap-tiap takbir disunahkan membaca lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian kami sampaikan pada para jamaah. Kami mohon untuk kita berdiri untuk bersiap-siap melaksanakan sholat Id. Ya, dimulai saat ini sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi. الله أكبر Ya, saat ini baru saja selesai dilaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah ya. Pemerintah Kota Tebing Tinggi beserta unsur musbida dan masyarakat. Saat ini Khatib Idul Fitri 1444 Hijriah Bapak Profesor Dr. Ahyar Zain saat ini sedang menyampaikan isi khutbah Idul Fitri 1444 Hijriah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nahana 'anil ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Idul Fitri 1444 Hijriah 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa Ya, antum muslimun. dari pantauan kami bahwa saat ini yang berada ya ayyatuhan di nafsul mutmainnah Tanah Abang Merdeka Tebing Tinggi Anjungan Sri Bersing yang baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri berjumlah ribuan orang. yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak PLT Wali Kota Tebing Tinggi Bapak Muhammad Dimyati yang sudah bersama kita dan segenap jajaran pemerintahan Kota Tebing Tinggi. Maka setiap manusia di samping dia memiliki akal, maka manusia juga memiliki nafsu. Ternyata harapan Allah ini bisa dipenuhi ketika manusia menjadi khalifah di muka bumi. Peradaban berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, kemajuan berkembang, bumi bisa kita kelola dan kita makmurkan dengan baik, sehingga Allah tidak lagi menciptakan makhluk yang keempat, karena sudah menganggap
manusia sudah cukup mampu untuk mengelola dan memakmurkan bumi ini. Ini adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap manusia memiliki 3 nafsu. Yang pertama, nafsu ammarah. Nafsu ammarah adalah nafsu yang senantiasa mengajak kepada yang tidak baik. Setiap bisikan yang mengajak kepada tidak baik itu disebut dengan nafsu ammarah. Dan ini terus saja menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan komunikasi dengan Tuhan. Oleh karena itu, kewajiban kita untuk menyingkirkan nafsu ammarah di dalam diri kita. Selama nafsu ammarah ini ada di dalam diri kita, maka dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan akan gagal melakukan pendekatan kepada Allah. Yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu yang tidak konsisten. Bila dia berteman dengan orang baik, maka dia baik. Dan bila berteman dengan orang jahat, maka dia jahat. Nafsu lawamah ini juga tetap menjadi penghalang bagi seseorang untuk melakukan pendekatan kepada Allah. Jadi sebanyak apapun ibadah yang dia lakukan, sebanyak apapun sholat dan puasa yang dia lakukan, beberapa kali dia bolak-balik haji dan umrah, selama nafsu ammarah dan nafsu lawamah ada dalam dirinya, dia tidak akan pernah mampu menangkap keagungan dan kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Untuk meminimalisir atau bahkan untuk mengikis kedua nafsu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan terapi kepada kita melalui ibadah puasa. Maka tujuan daripada puasa adalah untuk menyingkirkan nafsu ammarah dan sekaligus juga menyingkirkan nafsu lawamah. Maka tinggal satu nafsu pada diri manusia, yaitu nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah kebalikan dari nafsu ammarah, yaitu setiap bisikan kepada yang baik, maka itulah yang disebut nafsul mutmainnah. Orang-orang yang sudah sampai kepada nafsul mutmainnah inilah yang dapat merasakan kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Orang-orang yang sudah sampai kepada nafsul mutmainnah inilah merasakan bahwa ibadah itu nikmat, bahwa ibadah itu lezat. Tidak ada istilah galau, tidak ada istilah mengeluh bagi orang-orang yang sudah sampai ke maqam nafsul mutmainnah ini. Dan Allah juga menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah inilah yang mampu menangkap keagungan dan kebesarannya. Allah maka mardiyatan, Allah pun meridhoinya. Puncak agama Ya, saat ini masih huraian khutbah Idul Fitri 1444 Hijriah yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ahyar J. MAG, Guru Besar Fikih Modern Witsu. Banyak orang yang mengaku mukmin, tapi belum tentu Allah mau mengakunya sebagai seorang mukmin. Ya, dari uraian sah-sah saja kita menyatakan oh saya adalah umat Nabi Muhammad, Khotib Profesor Dr. Ahyar J. MAG sebagai umatnya. Tapi ketika kita mengaku mengatakan bahwa puasa mengembalikan manusia kepada hakikat kemanusiaannya, kembali ke fitrah. Kita mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, dan kerinduan Allah mengakui bahwa kita adalah hamba. Ketika kita sudah sampai ke maqam ini, kata Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam kelompok hamba-hamba. Jadi orang yang sudah sampai ke maqam nafsul mutmainnah bukan dia yang sibuk meminta memohon agar Allah memasukkan menjadi hambanya, tetapi secara otomatis dimohon atau tidak, maka Allah yang memasukkan bersangkutan menjadi hambanya. Pola pikirnya terbalik. Bukan dia yang berharap kepada makhluk, tapi makhluk yang lain itulah yang berharap kepada dia. Ada sebuah kisah disebutkan, seorang raja namanya Yazid bin Muawiyah dari dinasti Bani Umayyah.
Dan dialah yang memenggal kepala Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib. Beberapa tahun kemudian melaksanakan ibadah haji, tawaf keliling Ka'bah. Begitu mau mendekati Hajarul Aswad terpelanting. Dekat dengan Hajarul Aswad ulang lagi, terpelanting lagi. Sampai berkali-kali tidak dapat, akhirnya dia terduduk. Tiba-tiba datang seorang pemuda dengan lenggang kangkung tenang, masuk langsung bisa mencium Hajarul Aswad. Menjadi perhatian besar oleh Yazid bin Muawiyah. Dia tanya ajudannya, siapa orang yang hebat itu? Setelah dicari tahu, kedapatan ajudannya menyatakan, wahai Tuan Raja, pemuda yang melenggang kangkung masuk langsung mencium Hajarul Aswad namanya Zainal Abidin, anaknya Husain, cucunya Ali bin Abi Thalib, dan cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya wahai Tuan Raja, bukan Zainal Abidin ini yang ngotot bisa mendekat dan mencium Hajarul Aswad, tapi Hajarul Aswad sudah lama merindukan kehadiran Zainal Abidin untuk mendekati dia. Dan lain-lain, tapi dia sendiri tidak memahami apa makna yang dia baca. Nah, ini ilmu malaikat. La ilma lana illa ma 'allamtana. Bi ayatika fis sabahi wal masa waj'al hayatana ka hayatil ulama wa mautana ka mautis syuhada innaka azizun ala ma tasha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wali. Mohon izin Pak Wali. Pemerintah Kota Tebing Tinggi bersama masyarakat baru saja usai melaksanakan sholat Id Idul Fitri 1444 Hijriah di Anjungan Sri Bersih Tanah Lapang Merdeka Tebing Tinggi. Pesan Idul Fitri yang ingin Pak Wali sampaikan kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi, silakan Pak Wali. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana khutbah yang sampaikan Khatib tadi, bahwa Ramadan itu mengembalikan manusia itu kepada fitrah kemanusiaannya. Jadi oleh karena itu mari kita kembali fitrah, mensucikan diri, dan kembalilah menjadi dan mendapatkan maqam mutmainnah. Ya, terima kasih Pak Wali ya. Ya, demikian kami laporkan dari Anjungan Sri Bersih Tanah Lapang Merdeka Kota Tebing Tinggi telah usai pelaksanaan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah minal aidin wal faizin. Demikian kami laporkan dari Kota Tebing Tinggi tercinta. Terima kasih.